Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma kepada yang terhormat Ibu Dr. Desi Irawati, SSI MPD, selaku pengawas atau pembina SMK di wilayah Sidoarjo, kepada yang terhormat Ibu Umi Nadifa MPDI, selaku Ibu Kepala Sekolah SMA Wahid Hasim 2, dan kepada yang terhormat Bapak Haji Harjono MPD selaku Bapak Ketua MKKS SMK swasta di Sidoarjo, dan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Nur Musolin, Magister Science. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan yang berlimpah. Dan yang kedua kalinya, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur salam serta sholawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memberikan tauladan kepada kami berupa adinul Islam. Baik, sebelum acara berikut ini kita akan bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah agar apa yang kita perbincangkan hari ini banyak mengandung manfaat. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, lahumul Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, ini kabarnya setelah ini ada sarasehan ya, Ibu Desi ya. Sarasehannya itu terkait Permendikbudristek nomor 10, nomor 12, dan nomor 13 kalau nggak salah ya, tahun 2025 untuk refleksi tahun ajaran 2024-2025 serta persiapan apa saja ya yang diupayakan untuk menyongsong tahun ajaran 2025-2026. Kami mohon nanti Ibu Desi atau Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan arahan. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama kami tujukan kepada Bu Desi, mungkin bisa memberikan gambaran seperti apa sih Permendikbudristek nomor yang terkait dengan nomor 10, nomor 12 maupun nomor 13 tahun 2024-2025 itu untuk refleksi pembelajaran tahun ajaran 2024-2025. Silakan Bu Desi. Terima kasih Bu Nur atas kesempatannya. Jadi memang tiap tahun kita punya acara ya, yang harapannya bisa merefleksikan pembelajaran di tahun sebelumnya dan menjadi penguatan untuk langkah berikutnya di pembelajaran di tahun ajaran baru ke depan. Nah, pada saat kita nanti membahas tentang Permen 10, Permen nomor 12 dan 13 itu tidak boleh sendiri-sendiri karena memang ada keterkaitan ya. Di samping nanti itu kita juga melihat standar kelulusan, standar isi, kemudian spektrum yang mungkin ada perubahan di dalam spektrum itu kalau kita lihat dari kurikulum Merdeka sebelumnya ya.
Di tahun ini kita akan melakukan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning, di mana nantinya goal akhir dari deep learning ini adalah bagaimana pembelajaran di kelas bisa mencetak 8 profil lulusan itu. Nah, kalau sebelumnya kan ada kita sebut P5 ya. Nah, jadi nanti di pembelajaran tahun ini dari permen-permen yang sudah kita sudah pelajari ya, nanti juga kita akan bahas di Sarasehan, juga kita akan melihat nih dari CP-CP terbaru perubahannya apa? Apakah nanti P5 masih kepake? Nah, bagaimanakah penerapan P8 di pembelajaran? Bagaimana pendekatan deep learning sebenarnya? Kemudian pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa, begitu kan? Nah, itu tidak bisa kita analisa sendiri-sendiri. Jadi secara holistik dari permen-permen tadi itu kita kaitkan ke CP yang nantinya terwujud dalam pembelajaran di kelas. Begitu sekilas dari saya, Bu. Matur nuwun. Baik, Bu Desi, terima kasih ya. Berarti memang Permendikbudristek itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Seperti nomor 10, nomor 12, dan nomor 13 itu saling terkait, saling memberi penguatan gitu ya Bu Desi ya. Iya betul. Memang pada saat ini kita harus melangkah ke kurikulum yang disebut dengan kurikulumnya sih masih tetap ya, kurikulum merdeka. Cuman kita lebih mengarah ke deep learning gitu ya. Pendekatan deep learning. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Desi. Mungkin ada masukan dari Ibu Umi atau Bapak Nur dengan Pak Arjono mungkin? Silakan. Nggih. Nggih, terima kasih. Terkait dengan kurikulum memang ranahnya pengawas pembina ya untuk mensosialisasikan kepada kami sekolah-sekolah. Tetapi dari pihak sekolah pun nanti akan menyesuaikan dengan aturan yang ada dan kami terus mempelajari mana-mana yang bisa diterapkan secara langsung. Seperti kalau ngapunten saya sendiri di SMA itu ada mata pelajaran artificial intelligence. Ya, itu kan menjadi mata pelajaran baru dan itu sekolah diberikan pilihan untuk bisa berdiri sendiri atau terintegrasi atau nanti menjadi salah satu pilihan ekstrakurikuler seperti itu. Nah, ini kami masih melihat bagaimana kesiapan sekolah. Tetapi berbicara tentang perubahan kurikulum dan kebijakan Permendiknas tersebut, insya Allah sekolah kami di bawah YPM tentunya sudah menyesuaikan terlebih dahulu. Jadi kami di tahun pelajaran 2025-2026 ini ada yang namanya MPLS 2 bulan Ibu. Jadi ada mata pelajaran khusus yang itu diterapkan di anak-anak kelas 10 dan diharapkan menjadi keterampilan dasar, menjadi entry point yang nantinya akan mengawal kebijakan dari Permendikbud itu sendiri ya. Kalau di Permendikbud ada 8 capaian yang diharapkan dari Permendikbud itu, di YPM sendiri kami punya 10 nilai karakter yang diharapkan muncul dari anak-anak dan itu ternyata ketika kami petakan ternyata itu sangat beririsan dan sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan oleh dalam Permendikbud itu sendiri. Terima kasih, ngoten nggih. Baik, terima kasih mungkin Bapak. Atau itu? Gini. Tapi sebelumnya ucapkan selamat datang Bu Dokter. Iya, ini kan tinggal bancaan Bu Dokter ini. Iya. Menilik dari peraturan Menteri Dikdasmen yang baru ini nomor 10, 12 dan 13 ini sangat bagus sekali dan beliau menandaskan bahwa beliau juga
menghilangkan stigma ganti menteri, ganti kurikulum. Beliaunya kemarin menjelaskan bahwa kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka tetap dipakai, tetapi ada hal-hal yang perlu atau penekanan titik beratkan pada kurikulum yang baru ini. Di antaranya adalah pembelajaran AI. Ini yang sekarang sedang digodok, apalagi untuk sekolah-sekolah yang kemarin mendapat Poskin. Poskin ini untuk mempelajari AI dan pembelajaran mendalam. Ini yang perlu nanti juga diajarkan kepada siswa, karena tadi yang disebutkan oleh Bu Umi, dari menilik dari Permendikmen Ristek ini, itu adalah YPM sudah melakukan 10 karakter yang sudah disampaikan ke anak-anak, dan itu dipantau lagi dengan adanya program yang khususnya di Komplek Ngelom ini ada program di AKAD, Digital Akademik. Ya, Digital Akademik ini itu nanti yang sebagai atau untuk memantau karakter siswa, dan diharapkan ini bukan kuantitatifnya tapi kualitatifnya. Dengan adanya karakter ini bukan hanya mengisi yang kuesioner yang ada di AKAD, tapi bagaimana siswa itu nanti berubah karakternya yang ada atau yang sedang dilaksanakan. Karena sekarang ini sangat-sangat khawatir sekali kalau kita tahu sendiri bahwa kasus yang lagi ramai adalah di Demak, ya. Di Demak sampai orang tuanya harus seperti itu, ya. Nah, itulah yang harus kita antisipasi untuk saat ini, sehingga pendidikan karakter ini yang perlu ditingkatkan. Apalagi besok untuk MPLS 2 bulan ini ada juga penekanan pada pembelajaran bahasa Jawa, Bu. Pembelajaran bahasa Jawa ini nanti ditekankan oleh yayasan untuk menanamkan etikat baik atau karakter anak-anak keseharian. Mungkin itu yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Langsung mawon bener nggih. Menyambung yang disampaikan Pak Nur tadi, saya sepakat satu, mindset kita sebagai top leader atau nyuwun sewu Bu pengawas, Bu Dokter, apapun presidennya, apapun menterinya, itu tujuannya sama insyaallah. Hanya istilahnya, tadi menyebutkan kan kadang-kadang kita salah mengucap Permendikdasmen, karena risteknya sudah ada punya menterinya sendiri. Nah, ini kan hanya struktural saja ya. Tapi mindset kita bagaimana pendidikan di Indonesia ini berkesinambungan. Jadi mulai dari PAUD sampai nanti perguruan tinggi mungkin ya. Yang kedua, nilai karakter ini penekanannya. Nah, karakter ini adalah tidak bisa diajarkan dalam tatap muka saja, tapi karena ini habit, kebiasaan, maka parenting itu juga penting. Makanya sekarang ada sekolah rakyat itu terpantau 24 jam karakternya siswa itu bagaimana. Sing biasa subuhan ya ketok, sing biasa turut dalu ya ketok. Itu mungkin salah satu solusinya. Dan akomodirnya sekolah rakyat memang orang-orang yang kategori miskin atau mungkin miskin ekstrim. Tapi yang sedang-sedang saja ini mungkin dikelola lembaga-lembaga yang formal seperti kita. Mengenai permen tadi tetap ya, diantaranya ada SKL, standar, kemudian outputnya, kemudian struktur. Nah ini nanti bagiannya Sarasean, kita datangkan pakarnya Bu Dokter ini, bagaimana memodifikasi kurikulum 13, kurikulum Merdeka yang sudah menjadi darah daging kita, supaya daging itu tidak tercemar, diapakno daging itu, dibumbui apa, supaya nanti sebagai penyaji, kita sebagai pengambil keputusan dan disampaikan pada guru, itu pembelajaran yang menyenangkan itu yang bagaimana.
Ya dulu kan sudah ada CBSA. Terus konsepnya dirubah lagi. Sekarang ada deep learning, pada C1, C2 sampai C6 mungkin ya. Nah, apakah guru kita yang akan mentransfer knowledge, mentransfer kebiasaan itu sudah siap? Kalau dari kita belum siap, jangan harapkan siswa mau merubah. Jadi yang pertama memang kata kuncinya, misalnya kebersihan saja. Termasuk ngapunten promosi di sini. Kita tidak menggunakan plastik, kita mengambil sampah di dalam, di sembarangan tempat. Itu memang berasal dari diri kita pribadi dulu, baru kita implementasikan pada pembelajaran maupun di rumah. Jadi kata kuncinya, yang di atas harus menjadi contoh yang dulu. Tutwuri Handayani seperti itu yang disampaikan oleh pakar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Lengkapnya ya apa pertama ya? Sing ngarsa sung tulodo, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Itu filosofis yang sangat dalam sekali. Tinggal kita bagaimana mengimplementasikan, baik kita sebagai guru, sebagai pimpinan, sebagai siswa utamanya atau orang tua, itu bagaimana menjadikan kita sebagai pembelajar yang utama. Terima kasih ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jono, alhamdulillah itu tadi adalah arahan dari beliau-beliau, baik Ibu Dokter, Bu Umi, Pak Nur maupun Pak Arjono tentang implementasi atau tentang bagaimana sih Permendikbud itu. Yang tadi Bu Umi mungkin itu yang sudah dilakukan ya sejauh ini oleh yayasan kita, yaitu Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif. Kemudian kira-kira itu apa saja, hal-hal apa saja yang dilakukan untuk menyongsong tahun ajaran 2025-2026 terkait dengan Permen nomor 10, 12, dan 13 tadi. Mungkin secara gambaran secara singkatnya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Apa-apa yang sudah dilakukan oleh sekolah nih, kalau terkait dengan sumber daya manusianya, kami sudah mengkondisikan Bapak Ibu guru, dan ini sudah memang dari yayasan Bapak Ibu guru semuanya sudah dibekali untuk menuju ke MPLS 2 bulan itu, dan itu insya Allah substansinya tidak jauh berbeda dari Permendikbud yang baru saja dirilis. Nah, terkait implementasi teknisnya nanti tentu kami akan menyesuaikan, menganalisa, dan disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah kami. Kemudian menjemput tahun ajaran baru, kami kebetulan di Komplek Ngelom ini ada 3 sekolah. Ada 3 sekolah dan jam belajarnya masuknya juga hampir sama, nanti pulangnya juga hampir beriringan, maka ini butuh koordinasi yang baik sehingga anak-anak yang datang ke sekolah itu juga dalam keadaan riang gembira dengan kondisi sekolah yang nyaman seperti itu. Nah, kami sudah melakukan banyak persiapan yang paling utama adalah bagaimana mengkondisikan sekolah ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya, karena mindset yang dibangun ke kami itu adalah anak-anak itu ibarat tamu. Nah, bagaimana kita menyambut tamu seperti itu. Jadi banyak hal yang perlu kita siapkan untuk menyambut tamu, mempersiapkan anak-anak itu sebaik-baiknya. Contoh yang paling kita lakukan bersama ya, tempo hari kita sebelum masuk MPLS itu Bapak Ibu guru semuanya 3 sekolah ini melakukan kerja bakti Ibu. Jadi meskipun kita komplek tapi kita berjalan bersama-sama, mempunyai tujuan yang sama, bagaimana menghadirkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Mungkin itu dari saya, mungkin bisa ditambahkan Bapak yang lain. Bisa ditambahkan. Terima kasih. Untuk menyambut tahun ajaran baru 25-26 ini, khususnya YPM dan Komplek Ngelom
pada umumnya YPM dan khususnya di Komplek Ngelom ini memang kemarin sudah diawali dengan berbagai macam kegiatan. Istilahnya ada yang roan itu, roan akbar untuk Komplek Ngelom. Dan menurut orang Jawa itu kita itu ada 2 gupuh. Ya, gupuh sugu, gupuh lunggu. Nah, kalau ada kedatangan tamu ya kita harus bagaimana menempatkan tamu itu sebaik mungkin. Kemudian suguhane sebaik mungkin. Nah, karena ini siswa itu dan wali murid dianggap sebagai tamu, maka di Komplek Ngelom, SMK YPM 1, SMA WH 2 dan SMA YPM 2 itu gupuh untuk menempatkan dan menata kelas ruangan yang ada di komplek ini. Dan alhamdulillah kemarin sebelum masuk tahun ajaran baru itu diawali dengan olahraga bersama Bapak Ibu guru, kemudian setelah itu roan akbar, dan alhamdulillah hasilnya bisa dilihat dari ini. Dan yang paling krusial adalah tadi pagi karena siswa baru baik kelas 10, 11, 12 hari ini kan baru masuk, baik SMA yang berjumlah 1.600, SMK YPM 1 1.800, SMK YPM 2 600, total 4.000 masuk ke sini. Bayangkan tadi pagi Dawet seperti Dawet. Sehingga bagaimana tadi pagi Bapak Ibu guru melayani para wali murid supaya puas ada di YPM, ya yang biasanya parkir ngantar parkirnya di depan, tadi itu kita atasi disuruh masukkan. Ini adalah bentuk bentuk untuk mengatasi ya itu kan gupu sugu ini tadi, sehingga saya lihat tadi orang tua akhirnya paham dan sangat ceria begitu, karena ini harapan YPM adalah penitik beratan pada karakter siswa ini. Bahkan kalau bisa dilihat kemarin itu Bapak Ketua Yayasan tadi ikut menanam bunga sendiri di belakang ini supaya kelihatannya indah. Bapak Ketua YPM itu juga ikut menanam, dan hari ini tadi setelah ini tadi maunya siram-siram ini. Perawatan lagi perawatan ini. Nah, jadi di sini adalah saling guyup rukun begitu. Kalau orang Jawa itu mempunyai rasa andarbeni, mempunyai rasa memiliki. Nah, ini yang diharapkan di komplek YPM pada umumnya dan di Ngelom pada khususnya. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan, monggo Pak. Saya tambahkan. Yang pertama menyambut tahun ajaran baru ya. Tahun baru Islam, tahun baru Masehi, tetap yang pertama kita introspeksi. 1 tahun kemarin nilai kita berapa sih, habluminallahnya, habluminanasnya berapa. Termasuk tahun ajaran baru. Ya, kita evaluasi yang kemarin bagaimana, yang akan datang seperti ini. Yang pertama adalah nonton niat. Nonton niat untuk apa? Ya untuk ibadah. Ibadah kemana? Ada 2 ibadah, yang ke atas maupun yang horizontal. Nah, yang di komplek rata-rata di YPM khususnya itu pasti seperti di sini ada 1 kepala tapi kakinya ada 6. Sehingga kepala itu kebijakannya bisa luar biasa. Karena leadership-nya ada 3. Belum nanti ada kantor YPM, kantor ketua yayasan, ada macam-macam. Sehingga perlu elaborasi dan kolaborasi ini sangat penting. Dan nilai ibadah itu harus dinaikkan terus ya, di kualitasnya harus meningkat terus. Karena kembali lagi apapun hasil yang kita dapatkan dari nilai ibadah habluminallah maupun habluminanas ini, nanti hasilnya kan kita bawa pulang ke rumah. Siapa yang menikmati? Ya anak, suami, istri kita. Supaya menjadi berkah, maka ibadah kita harus lebih berkah lagi. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf mungkin dari Bu Desi sebagai penutupnya. Sebentar lagi nilai karakter anak-anak harus sholat, beber kloso dan sebagainya. Ngapunten, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dari cukupkan ini satu lagi saya ingin tahu mungkin ada apa sih yang dipersiapkan untuk sekolah-sekolah untuk mengusung tahun ajaran 2025-2026. Menurut sudut pandang Bunda sih yang terkait dengan Kalian sama closing statement kayaknya ya, soalnya terbatas sama waktu ini ya Bapak-Bapak. Kalau saya mengamati, mendengarkan, menganalisa dari pendapatnya KS-KS tadi ini sepertinya komplek Ngelom Taman ini baik YPN maupun SMA Wanita sudah siap ya untuk menyongsong tahun ajaran baru dengan pendekatan deep learning. Tetapi nanti tetap kita bersama pelan-pelan belajar karena memang ada banyak perubahan yang masuk ke dalam deep learning ini. Dan tidak perlu buru-buru, untuk deep learning ini kan baru kita terapkan di kelas 10. Nanti untuk kelas 11-12-nya masih mengikuti yang CP-CP yang lama, tetapi kalau sekiranya bisa, maka integrasi misalnya kayak Bu Umi tadi ngendikan terkait coding, nah bisa dimasukkan ke ekstra maupun ke intra kolaborasi mapel yang lain. Gitu aja Bu Nur, saya yakin bersama kita bisa, attitude is everything. SMA apa nih SMA? Religi berprestasi, terus Santri entrepreneur. santri entrepreneur. Oke, alhamdulillah. Begitu saja dari kita semua, mohon maaf jika banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Akhirnya kita sudah tahu dan paham ya, dan bismillah ya Bu Desi, untuk Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, bismillah kita akan melaksanakan pendekatan deep learning dengan sebaik-baiknya gitu nggih. Terima kasih saya kira kepada Ibu Dokter, Ibu Umi, kepada Pak Nur dan Pak Arjono, terima kasih sekali atas view-view atau pendapat-pendapat yang diberikan untuk hari ini. Terima kasih, begitu yang sudah kami wawancara tadi. Kami sebagai host dari interview ini mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.